Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan bedah satu cerita yang jujur aja cukup bikin merinding. Dan cerita ini ternyata bukan cuma sekedar cerita, tapi membuka sebuah tren yang bahaya banget buat kita semua di dunia maya. Coba bayangin, Anda dapat pesan kayak gini, jaga mulutmu atau kamu akan berakhir seperti ayam ini. Seram kan? Nah, pesan ini beneran dikirim lengkap sama bangkai ayam ke seorang influencer media sosial bernama DJ Doni pada 29 Desember 2023. Ini bukan main-main, ini ancaman serius. Dan dari sinilah kita akan mulai kupas semuanya. Jadi kita masuk ke bagian pertama. Dan penting banget buat dicatat, ini tuh bukan cuma soal satu kejadian yang menimpa satu orang. Ancaman ini ternyata mengungkap masalah yang jauh-jauh lebih besar. Dan buktinya, ini bukan kejadian yang terisolasi. Lihat aja nama-nama ini, Iqbal Damanik, seorang aktivis Greenpeace. Terus ada Firdian Aurelio, Shirley Anavita, mereka semua juga jadi target. Ini jelas bukan kebetulan kan? Ini adalah sebuah pola yang, terus terang, bikin khawatir. Oke, jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya berubah? Kenapa target terornya sekarang jadi beda? Udah bukan lagi aktivis-aktivis yang biasanya kita dengar ada di garis depan. Nah, disinilah pergeseran yang paling krusial. Kalau dulu, kita sering dengar ancaman itu ditujukan ke tokoh kayak almarhum Munir, yang di belakangnya ada organisasi besar yang melindungi. Sekarang, sasarannya itu influencer, kreator individu. Mereka sendirian, independen, dan jujur aja, jauh lebih rentan. Bisa dibilang gini, para influencer ini punya pedang yang tajam banget. Maksudnya, pengaruh mereka bisa nyampe ke jutaan orang. Tapi, nah ini dia masalahnya, mereka nggak punya perisai. Nggak ada perlindungan hukum atau fisik yang kuat seperti yang biasanya dimiliki sebuah organisasi. Oke, sekarang kita udah tahu apa yang terjadi. Mari kita gali lebih dalam lagi. Kita coba pahami kenapa ini semua terjadi. Apa sih logika di balik intimidasi dan serangan-serangan semacam ini? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kenapa ada orang yang lebih milih ngirim ancaman daripada, ya, berdebat? Kenapa argumen dibalas dengan intimidasi? Kalau udah sampai kayak gini, ini pertanda ada yang salah banget di ruang publik kita. Ini nih yang menarik. Ada konsep dari Hannah Arendt namanya kebanalan kejahatan. Intinya gini, pelaku teror itu seringkali nggak ngelihat diri mereka sebagai penjahat. Malah sebaliknya, mereka ngerasa lagi ngejalanin misi suci, membela kelompok mereka. Jadi, pas argumen mereka mentok, ya kekerasan dianggap jalan pintas yang sah. Dan kalau menurut pemikir lain, kayak Foucault, ini lebih dalam lagi. Target sebenarnya itu bukan cuma satu orang yang diancam, sama sekali bukan. Ancaman publik kayak gini tuh sebenarnya pesan buat jutaan orang lain yang nonton. Tujuannya sederhana, bikin semua orang takut dan bungkam. Oke, kita udah lihat dari sisi penyerang. Sekarang, gimana dampaknya buat kita semua? Apa konsekuensinya buat masyarakat dan cara kita berdiskusi di ruang publik? Nah, ini bagian yang paling bikin ngeri. Inilah tujuan akhir dari semua intimidasi ini. Menciptakan apa yang disebut chilling effect atau efek gentar. Ini adalah kondisi di mana kita semua yang nonton jadi mikir 2 kali, 3 kali, atau malah, udahlah diam aja deh daripada nanti gue yang kena, takut jadi target selanjutnya. Prosesnya itu persis kayak domino loh. Pertama, ada satu suara yang diancam online. Kedua, jutaan orang nonton kejadian itu. Ketiga, rasa takut gimana kalau gue selanjutnya mulai nyebar. Keempat, orang-orang mulai nyensor diri sendiri. Dan akhirnya kelima, ruang buat kita debat secara sehat jadi makin sempit. Satu ancaman bisa meracuni seluruh sumur percakapan publik kita. Dan dampaknya, seperti yang dibilang di kutipan ini, kita bisa jadi bangsa yang ragu-ragu dalam bersuara. Padahal, demokrasi itu butuh suara-suara kritis, butuh partisipasi, bukan cuma penonton yang pasif karena ketakutan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal mereka yang diancam. Ini soal kebebasan kita semua. Dan yang lebih penting, gimana cara kita melindunginya? Dan tanggung jawab ini nggak bisa dilempar ke satu pihak aja. Ini tugas kita bareng-bareng. Media, misalnya, perannya penting banget buat ngasih konteks, bukan cuma ngejar drama. Dan tentu saja, negara. Negara harus hadir dan bertindak tegas buat ngelindungi setiap warganya, nggak peduli opininya apa. Ini dia, inti dari semua pembahasan kita. Saat kita mulai menoleransi kekerasan sebagai jawaban atas perbedaan pendapat, pada saat itu juga kita lagi menggali kuburan buat kebebasan kita sendiri. Sesederhana itu. Dan ada satu kutipan lagi dari Hannah Arendt yang rasanya pas banget buat menutup ini. Kematian demokrasi dimulai saat kita kehilangan keberanian untuk menjadi diri sendiri di depan umum. Dalam banget ya. Keberanian kita untuk bersuara di publik, itulah nyawa dari masyarakat yang bebas. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Apa mungkin ini cara demokrasi mati di zaman sekarang?
bukan lagi lewat kudeta militer yang heboh, tapi lewat jutaan keyboard yang diam karena takut. Pertaruhan ini, pada akhirnya, ada di tangan kita semua.